Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Tragedy of Prewedding, episode 14. Ingin menuntut keadilan. Kemudian Riko langsung beranjak meninggalkan rumah sakit itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia tak henti-hentinya terus mengumpat. Merasa hari ini adalah hari yang begitu sial untuknya. Selain itu dalam hatinya ia tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang sulit dimasuk akal. Beberapa waktu kemudian, Riko sudah tiba di sebuah rumah yang tampaknya seperti rumah kontrakan petak yang cukup kecil dan sederhana. Ia langsung memasuki kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Gue harap ini cuma mimpi. Tapi rasanya begitu nyata kalau disebut sebagai mimpi, gumam Riko. Tak lama kemudian ia mendengar siaran di televisi yang memberikan informasi mengenai keadaan salah satu keluarga dari pengusaha terkenal di wilayah ini, yaitu keluarga Hendro. Pembawa berita tersebut mengatakan bahwa putri tunggal dari Hendro saat ini mengalami depresi berat karena beberapa waktu lalu ia baru saja ditinggal oleh calon suaminya yang tewas terbunuh. Bahkan gadis itu diberitakan hampir saja melakukan aksi nekat untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung ia masih bisa terselamatkan oleh seorang lelaki dan segera kembali dilarikan ke rumah sakit. Mendengar berita tersebut, Riko tampak tercengang melihat foto-foto gadis yang telah ia selamatkan itu beserta keluarganya. Tak menyangka bahwa gadis itu adalah anak dari salah satu pengusaha yang sukses di tanah air ini dan cukup terkenal. Jadi, cewek itu anak orang kaya iya. Tapi kok bisa sih sampai mau bunuh diri segala cuma gara-gara ditinggal mati sama pacarnya, sayang banget. Cantik-cantik malah depresot, ucap Riko sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun, tiba-tiba saja ia jadi teringat dengan sosok hantu lelaki yang memintanya untuk menyelamatkan gadis itu. Gambaran lelaki tampan yang mengenakan jas hitam itu membuat Riko kembali bergidik. Terus hantu cowok yang tadi di jembatan ngomong sama gue itu siapa ya? Kok kayaknya dia khawatir banget sama keadaan tuh cewek. Riko bergumam seorang diri. Kemudian ia merogoh ponselnya dan segera mencari tahu sebuah kebenaran yang membuatnya semakin penasaran malam ini. Dengan bermodalkan informasi dari berita yang disiarkan di televisi, membuatnya langsung mencari nama Citra melalui akun sosial medianya. Terlihat pula beberapa akun besar di sosial media itu yang memberitakan hal serupa, membuat Riko lagi-lagi merasa tertegun. Wah, ternyata beritanya ada di mana-mana ya. Gue kemana aja selama ini, ketinggalan berita yang benar-benar bikin heboh seluruh jagat maya, ucap Riko sambil tersenyum tipis dan kembali mencari tahu perihal gadis itu. Nah, ketemu juga nih akun sosmednya. Tuh kan bener yang ini tuh bapak-bapak yang tadi mau ngasih gue duit nih. Ternyata dia Pak Hendro yang punya banyak perusahaan itu ya, ucap Riko sambil terus menggulir layar ponselnya. Kemudian ia dibuat sangat terkejut saat melihat salah satu foto gadis itu yang tengah berpose mesra dengan seorang lelaki tampan yang tampak tak asing untuk ia lihat. Riko mengerutkan alisnya dan mempertegas penglihatannya untuk memastikan lebih jelas bahwa lelaki itu bukanlah sosok yang sama. Ia terus melihat postingan di akun sosial media Citra yang banyak sekali memperlihatkan gambar kebersamaannya dengan Adnan, bahkan sampai di hari pemakamannya beberapa waktu lalu. Apaan nih? Apa gue gak salah lihat? Ini kan cowok yang di jembatan itu, ucap Riko yang tampak termangu. Kemudian ia membaca sebuah berita tentang kematian lelaki bernama Adnan yang ditemukan tewas di sebuah sungai tidak jauh dari jembatan yang baru saja ia lewati beberapa waktu tadi. Astaga, atau jangan-jangan cowok itu, ucapan Riko terputus saat ia kembali melihat sosok hantu lelaki tampan itu tepat berada di sebelahnya, membuat ia langsung terlonjak kaget dan melemparkan ponselnya. Wah, setan! Teriak Riko dengan deru napasnya kembali terengah-engah. Sedangkan sosok lelaki itu hanya terdiam dengan raut wajahnya yang begitu datar menatap layar televisi di kamar itu. Memperlihatkan tentang dirinya dan juga Citra yang saat ini menjadi sorotan para media berita.
lu ngapain sih ngikutin gue? Pergi, pekik Riko yang tampak sangat ketakutan. Kemudian sosok lelaki tampan itu menoleh ke arah Riko dan berjalan menghampirinya yang tengah berjongkok di sudut kamar. Riko melemparkan barang-barang ke arah sosok itu, berharap lelaki yang menurutnya hantu itu bisa segera pergi dari hadapannya. Pergi, jangan ganggu gue, please. Gue minta maaf kalau ada salah, tapi tolonglah lu pergi, jangan ikutin gue. Riko terus memohon dengan raut wajahnya yang begitu pasrah. Siapa nama lu? Tanya sosok lelaki tampan itu. Buat apa lu tahu nama gue? Mendingan lu cepet pergi deh, jangan temuin gue lagi, ucap Riko sambil menutup rapat matanya. Gue serius. Siapa nama lu? Tanya sosok lelaki itu. Riko hanya mendengkus kesal dan pada akhirnya ia menjawab, nama gue Riko, mau apa lu? Oke, Riko, lu lihat kan berita-berita itu. Semua itu adalah kenyataan yang harus gue dan Citra hadapi, ucap sosok Adnan, membuat Riko perlahan membuka mata dan memberanikan diri untuk menatap sosok hantu lelaki itu. Maksud lu apa? Tanya Riko yang napasnya masih naik turun dengan cepat. Gue bukan mati tenggelam, tapi lebih tepatnya sebelum ditenggelamkan, gue udah dibunuh terlebih dahulu oleh orang-orang yang gak gue kenal, ujar sosok Adnan membuat Riko tampak tercengang. Seperti berita yang baru saja ia dengar, yang mengatakan bahwa kematian lelaki bernama Adnan itu masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Mengingat banyaknya kejanggalan atas musibah yang menimpa lelaki malang itu. Jadi, lu ini lelaki yang bernama Adnan itu. Lu pacarnya cewek yang mau bunuh diri di jembatan tadi? Tanya Riko yang tampak mulai stabil. Benar, sahut sosok Adnan. Riko menelan ludahnya dengan berat. Terbayang bagaimana tragisnya akhir dari hidup sosok lelaki di hadapannya saat ini. Ia pun kembali teringat dengan gadis cantik yang telah ia selamatkan tadi, membuatnya merasa begitu iba. Terus, lu ngapain ngikutin gue sampai ke sini? Tanya Riko. Gue mau minta tolong sama lu, Riko, ucap sosok Adnan membuat Riko mengernyitkan dahinya. Kenapa lu minta tolong sama gue? Tanya Riko kembali. Karena cuma lu yang bisa melihat dan mendengar gue sekarang. Dan gue yakin, lu adalah orang yang tepat buat bisa bantuin gue. Ujar sosok Adnan. Emangnya apa yang bisa gue bantu buat lu? Tanya Riko. Sejenak Adnan terdiam, kemudian berkata, gue mau menuntut keadilan atas kematian gue ini. Menuntut pada orang-orang yang telah merenggut hidup gue. Mendengar itu, Riko langsung terkekeh dan berkata, lu gila kali ya. Mana bisa gua ngelakuin itu semua, gue kan gak kenal sama lu dan orang yang udah ngehabisin lu itu. Sekarang kan kita udah saling mengenal. Dan asal lu tahu, dalang dari kematian gue ini adalah saudara tiri gue sendiri, ujar Adnan membuat Riko membelalakan matanya. Apa? Kok bisa? Riko tampak tak percaya mendengarnya. Selama ini, saudara gue itu ternyata diam-diam menyukai calon istri gue. Makanya dia tega melenyapkan gue hanya bisa mendapatkan gadis itu, ucap Adnan sambil menatap ke arah ponsel Riko yang sudah retak di bagian layarnya. Tetapi masih memperlihatkan sebuah foto yang tak lain adalah foto ia dan Citra. Yang sempat beberapa saat tadi sedang dilihat oleh Riko. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.